Masuk akal tidak kalau kemudian Jampitsus diduga tersangkut terorisme sehingga dikuntit oleh personil Densus 88? Seberapa jauh kita bisa berimajinasi liar semacam itu? Ya, itu bukan tugasnya Densus kecuali berkaitan dengan teroris loh. Jadi apa yang bisa kita pahami? Nah, berarti ini ada pelanggaran etika profesi cukup berat. Perintah siapa dia? Pelanggaran etika profesi oleh siapa? Oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Siapa? Etika itu kan dilakukan oleh individu. Siapa ini melakukan pelanggaran etika? Siapa yang memerintahkan anggota ke sana? Kan harus bisa dibuktikan. Apakah seorang kabar reskrim bisa memerintahkan personil Densus 88 untuk melakukan penguntitan terhadap Jampitsus? Tidak bisa, Mas. Apakah Kabak Intel bisa melakukan tugas itu? Memberikan perintah itu? Nggak bisa. Kabar Harkam bisa tidak? Tidak bisa juga. Nggak bisa. Berarti secara normatif, satu-satunya pihak yang bisa memberikan perintah kepada personil Densus 88 untuk sekali lagi melakukan penguntitan terhadap Jampitsus adalah ya komandannya sendiri langsung. Atasan langsung. Kalau atasannya si atasan, Kapolri lah, sebutlah gitu. Apakah terbukti memang ini perintah dari atas, yang lebih tinggi lagi bisa diperiksa. Presiden Prabowo tidak memberikan atensi untuk mengatasi masalah ini, Pak? Ya, saya juga agak tanda tanya ya. Kenapa nggak dipanggil Jaksa Agung sama Kapolri? Kan cukup selesai. Sekarang begitu kejadian terakhir kemarin, sepertinya akhirnya seperti benturan TNI dan Polri lagi. Iya. Dibenturkan lah, bukan benturan, dibenturkan antara TNI dan Polri. Kan nggak bagus seperti itu. Sejak 2015 lah ya. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, memberhentikan Pak Sutarman jadi Kapolri itu udah salah fatal. Itu udah salah fatal, Pak. Fatal. Naiknya Jenderal Tito Karnavian juga merupakan bagian dari kesalahan fatal itu? Itu perasaan kita nggak bisa nerima, terus terang aja. Pak Ugro, kita tidak usah pakai kalimat basa-basi, Pak. Iya, maaf. Betul tidak kalau saya katakan bahwa hari ini ada api dalam sekam dalam relasi antara kepolisian dengan kejaksaan di Indonesia? Kalau saya melihat sepertinya seperti itu. Jadi beberapa kejadian sebelumnya ya, yang ada kendaraan polisi motor-motor Kejaksaan Agung, sekarang lagi ada kejadian seperti ini. Di zaman Bapak dulu menjabat sebagai Wakapolri, suasana panas semacam ini sudah ada belum, Pak? Kalau kepolisian RI dengan kejaksaan tidak ada menurut saya. Perkiraan saya pada masa itu barangkali relasi gesekannya antara kepolisian dengan tentara. Ya paling banyak antara TNI dengan Polri lah, anggota TNI dan Polri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilo. Kalau kita baca Undang-Undang Kejaksaan, semestinya kita langsung bisa menangkap secara terang-benderang posisi relasi yang semestinya terbangun antara Polri dengan kejaksaan. Bunyinya begini, pasal 8A. Perlindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 artinya terhadap kejaksaan dilakukan atas permintaan kejaksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan pasal ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa semestinya ada katakanlah semacam simbiosis yang mutualistis antara kepolisian dan kejaksaan. Tapi tadi sudah diakui oleh narsum saya bahwa hari ini kita tidak bisa tutup mata terhadap kenyataan bahwa relasi antar dua lembaga negara tersebut justru tampaknya memanas satu sama lain. Seberapa jauh kemungkinan masalah ini akan terus berkembang dan seberapa besar prospek bagi mereka berdua untuk mengatasi persoalan, kita akan perbincangkan bersama narsum saya yaitu Komjen Pol Ugro Seno, Wakapolri periode 2013-2014. Ya Mas. Pak Ugro ini terima kasih ya Pak sudah datang. Ini seingat saya Pak tidak yang sudah ketiga kali nih Bapak hadir di ruang diskusi Madilo. Ya. Saya ingin tangkap dulu persepsi Bapak. Situasi memanas antara Polri dan Kejaksaan Agung hari ini hanya ada pada lingkup elit di Jakarta saja? Atau jangan-jangan ini akan merembes sampai ke bawah, sampai ke daerah? Kalau antara Polri dengan Kejaksaan ini hanya terjadi di tingkat pusat saja. Tingkat pusat saja? Di daerah saya tidak pernah dengar itu. Lalu apa gerangan Pak yang membuat dua institusi ini justru, maaf kata nih dalam bahasa yang ekstrim adalah gontok-gontokan di tingkat pusat saja, itu apa? Ya, kalau saya baca ya, kira-kira antara arogansi sektoral, arogansi fungsional itu, terus arogansi individu aja. Kalau dulu Bapak katakan tidak ada gesekan antara kejaksaan dan kepolisian, tetapi paling tidak 1 atau 2 tahun terakhir ini justru gesekan itu tampak kasat mata dan itu bisa disimak di berbagai macam pemberitaan media. Ego sektoral itu mewujud secara konkret dalam bentuk apa, Pak? Saya melihat pengalaman saya, Mas ya. Iya. Aspek kedewasaan
para pemimpin ini. Jadi saat saya Wakapolri saja, Wakil Jaksa Agung itu teman satu angkatan SMP di Kudus. Lalu, jadi saya juga main ke sana di samping sebagai mitra sama penegak hukum juga sebagai kawan. Karena seusia. Tapi kalau perbedaan usia ini jauh, mungkin itu tadi. Mungkin mau menghadap sungkan atau mungkin merasa posisi lebih tinggi menghadap yang tidak bersenjata misalnya gitu kan. Sebetulnya itu harus hilangkan. Ini sama-sama aparat penegak hukum seperti itu. Ego sektoral itu bisakah saya pahami hidup antar Kapolri dan Jaksa Agung atau di bawah itu? Ya kalau kejadian sekarang kan banyak di tingkat pusat. Sekarang misalnya gini, usia Kapolri dengan usia Jaksa Agung nih, kan beda usia jauh nih. Ya mungkin di luar kelihatannya akrab-akrab aja gitu. Tapi saya komunikasi mau dibangun kan paling nggak ada kesetaraan di situ. Kemudian mulai tarik ke bawah lagi. Kan ini ada kesetaraan seperti itu. Memang yang usianya lebih senior siapa, Pak? Jaksa Agung. Jadi Bapak ingin mengatakan Jaksa Agung yang notabene usianya lebih senior berharap mendapatkan penghormatan ekstra dari Kapolri yang lebih belia begitu? Ya di antara mereka kan ada rasa sungkan gak enak. Komunikasi itu nggak lancar. Tapi kalau sudah kenal sebelumnya hubungan baik kan ya tidak perlu sungkan. Ada waktu bisa main Kapolri bisa main ke Kejaksaan Agung ya main ke Kejaksaan Agung. Jaksa Agung bisa main ke Mabes Polri main ke Mabes Polri, nggak ada masalah sebenarnya. Komunikasi itu nggak bisa dibangun dengan baik sehingga bawahan semuanya melihat Kapolri dengan Jaksa Agung aja sering komunikasi, sering bertemu, yang di bawah pasti akan mengikuti seperti itu. Ini serius Pak, berarti kita sesungguhnya hanya sedang melihat katakanlah pertikaian antara satu individu dengan individu lain dan lebih dikarenakan adanya perbedaan usia yang cukup jauh. Ya, sekarang fakta waktu kejadian penanganan ada mobil kepolisian berputar di depan Kejaksaan Agung. Ya. Yang menyelesaikan harusnya Jaksa Agung sama Kapolri saja, udah ditarik ke atas saja. Jangan dibiarkan selesaikan antara mungkin saat ini jam intel dengan Kadipropam nggak perlu lagi. Kapolri dengan Jaksa Agung bicara, yang lain hadir dan ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, ya mohon maaf, ini akan diberhentikan dengan tidak hormat atau dengan hormat melalui sidang Dewan Kode Etik misalnya seperti itu. Harus ada ancaman seperti itu. Kalau nggak ada ancaman atau tekanan seperti itu ya mungkin masih terjadi seperti itu. Seandainya masalah ini kita kunci sebagai persoalan individu antara seorang Kapolri, Jenderal Listio Sigit dengan seorang Jaksa Agung, Burhanuddin maaf, berarti hitung-hitungan di atas kertas masalah akan selesai kalau mereka dua diganti loh Pak. Sesederhana itu saja. Lalu kemudian Presiden hanya perlu mencari siapa Jaksa Agung, siapa Kapolri yang usianya tidak terpaut jauh, selesai sudah masalah. Ya saya rasa mungkin diperlukan hal seperti itu untuk membangun komunikasi kembali antara pimpinan tingkat pusat dua-duanya ini supaya yang di bawah kan akan melihat di situ. Kalau pimpinan tingkat pusatnya sering ketemu pasti yang di bawah akan mengikuti seperti itu. Bapak sepakat tidak kalau saya katakan begini? Dalam gesekan ini yang ofensif itu adalah Polri. Karena Polri lah yang memperlihatkan pasukannya datang ke lingkungan sekitar Kejaksaan Agung. Personil Polri pula yang melakukan penguntitan terhadap Jampitsus. Berarti Polri posisinya menurut saya ofensif, Kejaksaan Agung berada pada posisi defensif. Ya. Bapak sepakat dengan itu? Saya sependapat seperti itu, karena bukan Kejaksaan Agung yang mendatangi Mabes Polri untuk berputar-putar di kantor Mabes Polri kan? Menurut Bapak, mengirim personil sekian banyak berputar-putar di sekitar Kejaksaan Agung, lalu melakukan penguntitan terhadap Jampitsus, itu salah atau bisa dibenarkan? Menurut saya juga kesalahan yang sangat fatal. Kalau itu disebut sebagai kesalahan yang sangat fatal, berarti yang bermasalah Kapolri dong, Pak? Ya kalau di tingkat pusat kan Mabes Polri kan Kapolri yang memimpin di situ. Ini menjadi serius loh menurut saya, Pak. Iya. Ini sebuah kesalahan dan tampaknya ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Jenderal Listio Sigit. Kejadian bukan baru hanya sekali. Ini sudah kedua kali atau tiga kali di sini. Hal seperti ini. Jadi ya pimpinan tingkat nasional kan kalau sudah bicara A, anak buahnya ikut A juga. Tapi kan kekanak-kanakan, Pak, menurut saya, Pak, dengan segala hormat ini mengirim pasukan dengan tujuan operasi yang menurut saya tidak terbaca, bahkan mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan menurut saya sebuah pemanfaatan jabatan untuk kepentingan yang harus saya katakan sekali lagi kekanak-kanakan. Andaikan saya mengikuti persepsi Bapak. Ya ini pelanggaran etika profesi cukup berat karena menyangkut institusi. Anggota yang di bawah di Polsek, di Polres, di Polda kan juga mendengar, melihat, membaca melalui media sosial. Kok kejadian seperti ini? Pak, pelanggaran etika profesi oleh siapa? Oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Siapa?
etika itu kan dilakukan oleh individu. Siapa ini melakukan pelanggaran etika? Siapa yang memerintahkan anggota ke sana? Kan harus bisa dibuktikan. Anggota kan hanya menurut perintah. Masa nggak ada yang merintah? Kalau anggota liar, baru saya bilang ini kendali perlu dihadirkan Kapolri model Pak Jenderal Polisi Anton Sujarwo lagi supaya gripnya lebih kuat lagi. Seperti itu. Bapak mensinyalir kepemimpinan Polri saat ini tidak cukup kuat cengkraman mereka terhadap para personil? Ya, saya melihat faktanya kejadiannya berulang-ulang atau lebih dari satu kali seperti itu. Masa nggak bisa diselesaikan? Dan Presiden juga diam saja misalnya sejak zaman Pak Jokowi kan di sini. Iya. Kita cek satu persatu nih Pak ya. Saya terus terang agak terpana juga ini menyimak simpulan atau penilaian yang Bapak tarik tentang situasi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Menurut Bapak ketika ada personil Densus 88 disebut melakukan penguntitan terhadap Jampitsus, itu suatu perbuatan, suatu operasi kerja yang bisa dibenarkan atau salah? Saya bilang kalau penguntitan dalam rangka apa? Ilmu penguntitan kan penyelidikan. Ilmu penyelidikan yang ahlinya kan intelijen. Nah, intelijen kalau misalnya ketangkep musuh itu risiko. Tapi kalau dia sampai ketangkep musuh berarti dia tidak punya ilmu penguntitan atau ilmu intelijen. Densus 88 punya tidak ilmu itu? Loh, kalau orang sudah ditugaskan sebagai dalam pembuntutan atau penguntitan, itu kan punya sertifikat penyelidikan yang sudah benar-benar qualified lah di situ. Tapi seorang personil yang berasal dari Satker Densus 88 dibolehkan begitu untuk melakukan penguntitan semacam itu? Itu bukan tugasnya Densus kecuali berkaitan dengan teroris loh. Jadi apa yang bisa kita pahami? Nah, berarti ini ada pelanggaran etika profesi cukup berat. Perintah siapa dia? Pribadi atau perintah atasan? Kalau pribadi ya bisa diajukan untuk dianggap tidak layak di polisi, bisa diberhentikan tidak dengan hormat loh. Kalau pribadi loh ya. Iya. Yang bisa memberikan perintah kepada personil Densus 88 siapa? Ya, pasti ada atasannya yang perintah. Gitu. Kan semua ada strukturnya sendiri. Iya. Reserse ada sendiri, Sabara sendiri, Intel sendiri, Densus juga ada sendiri kan di sini. Ini saya barangkali saya tidak sedang punya pretensi untuk menyebut jabatan ini sebagai pihak yang setelah memberikan perintah kepada Densus 88, sama sekali tidak. Tapi bantu saya untuk memahami begini Pak. Apakah seorang kabar reskrim bisa memerintahkan personil Densus 88 untuk melakukan penguntitan terhadap Jampitsus? Tidak bisa. Apakah Kabak Intel bisa melakukan tugas itu? Memberikan perintah itu? Nggak bisa. Kabar Harkam bisa tidak? Tidak bisa juga, nggak bisa. Bapak dulu di Propam ya? Saya di Propam pernah, Kabar Harkam pernah. Positif tidak boleh Kabar Harkam memberikan perintah kepada personil Densus 88 untuk melakukan penguntitan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Berarti secara normatif satu-satunya pihak yang bisa memberikan perintah kepada personil Densus 88 untuk sekali lagi melakukan penguntitan terhadap Jampitsus adalah ya komandannya sendiri langsung, atasnya langsung. Kalau atasannya si atasan? Kapolri lah, sebutlah gitu. Ya kalau atasan kan ada atasan langsung, ada atasannya atasan langsung, Iya. ada juga Mas. Boleh. Ya bisa diperiksa seperti apakah terbukti memang ini perintah dari atas, yang lebih tinggi lagi bisa diperiksa. Ya, saya tidak sedang bicara apakah mereka melakukan atau tidak, tapi saya hanya membayangkan di institusi Polri, pemberian perintah itu boleh tidak? Ini ada personil Densus 88. Dia pasti punya pimpinan, punya atasan. Atasan nomor satu siapa? Kalau bukan Kapolri, gitu kan? Betul tidak nalar saya, Pak? Iya. Nah, berarti boleh tidak? Atasannya si atasan, Kapolri memberikan perintah kepada personil Densus 88. Kalau atasnya yang lebih tinggi lagi berdasarkan surat perintah. Oke. Nggak bisa lisan, Mas. Oh, nggak bisa surat lisan. perintah. Iya, tapi dalam rangka tugas apa? Kan ada tugas masing-masing nih. Kalau misalnya kaitan dengan KUHP, kriminal umum ya, kan reserse di pusat Barreskrim. Tapi kalau kaitan dengan teroris ya ini Densus kan sudah ada. Gitu. Masuk akal tidak kalau kemudian Jampitsus diduga tersangkut terorisme sehingga dikuntit oleh personil Densus 88? Seberapa jauh kita bisa berimajinasi liar semacam itu? Ya. Kalau itu menyangkut pejabat tinggi, jangankan Jampitsus, misalnya pejabat lain yang mungkin levelnya juga sudah level yang eselon tertinggi gitu, ya? Kan bisa disampaikan dulu. Kalau menyangkut eselon tertinggi, bisa sampaikan pada Presiden. Kan tidak terlalu sulit hanya bicara sama Presiden, Pak, ini ada indikasi laporan seperti ini menyangkut pejabat tinggi negara. Nanti biar Presiden yang memberikan perintah petunjuk di situ. Jadi jangan menganggap bahwa ini bisa kita tindak lanjut karena dugaan cukup kuat. Seperti itu. Kalau ada masalah hukum misalnya, terindikasi ada masalah hukum. Ya. Namun seandainya lah Jampitsus terindikasi punya masalah hukum, saya tidak tahu masalah hukumnya apa. Seandainya dia punya masalah hukum, bukankah yang sepatutnya melakukan investigasi, termasuk penguntitan itu, semestinya dari Intel dan dari Reserse? Ya, kalau kaitan pidana umum ya harusnya pihak Reserse
Atau bisa minta bantuan intel kalau memang masih belum terjadi loh. Iya, iya. Kalau sudah terjadi berarti di sini sudah jelas ada laporan polisinya, tidak laporan informasi loh ya. Iya, iya. Laporan polisi, ada surat perintah dimulai penyidikan, ada surat perintah tugasnya sebagai apa, itu lengkap. Tidak bisa hanya informasi kemudian diperintahkan butuh nggak bisa. Hasil intuisi Bapak sebagai Jenderal Polisi Bintang 3, intuisi Bapak mengatakan ada apa ini sesungguhnya di balik penguntitan terhadap Jampitsus? Saya yang membaca berita nasional. Ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang banyak terjadi. Misalnya kan dalam penegakan hukum ya. Dalam penegakan hukum mungkin di situ di sisi lain ada yang merasa dirugikan lah. Yang dirugikan ini kan berarti kan juga punya teman. Ini kan dari cerita-cerita dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang dirugikan ini temannya Polri ini, kan bikin laporan resmi dulu, didalami dulu. Jangan karena berteman panggil anggota coba bututi, nggak bisa seperti itu. Kayak backing jadinya Pak ya? Ya seperti itu backing. Kalau backing vokal bagus, tapi backing seperti ini kan nggak bagus. Dan Bapak menduga ini bukan backing vokal? Ini kelihatannya kalau penugasan perorangan kemudian sampai ketahuan seperti itu ya, ini profesionalisme anggota yang membutuhkan ini akan perlu dicek kembali. Ini maaf kata nih, ini sudah jadi obrolan warung kopi. Pemanfaatan personel-personel kepolisian secara salah, menjadikan mereka sebagai backing untuk mengamankan ini, mengamankan itu udah jadi tanda petik pengetahuan publik hingga level-level pasar lah. Gitu. Tapi ketika kita bicara backing di Jakarta pada level seperti ini menurut saya bobotnya jadi sangat serius loh Pak. Ya, garis komando dari mulai atas itu tingkat nasional sampai bawah itu kan harus jelas. Saya masih ingat dulu misalnya gini, Panglima ABRI dulu perintahkan kalau ada kendaraan dinas orang tuanya dipakai anaknya, orang tuanya copot dari jabatan. Cuma bilang itu aja, nggak ada yang berani. Dulu kan banyak anak-anak sekolah, ada geng-geng dulu seperti ada geng-geng anak muda nih, pakai kendaraan orang tuanya, ketahuan orangnya siapa, orang tuanya dicopot jabatannya. Begitu copot jabatannya mau jadi staf biasa, nggak punya tunjangan jabatan. Nah, di situ keluarga pun juga bisa menentukan. Jadi ketakutan nih, kamu jangan pakai kendaraannya bapak ya, kalian bapakmu dipecat nanti seperti itu. Udah. Saya masih membayangkan, ya saya bisa dikoreksi nih Pak ya. Mungkin saya yang berpikirnya terlalu aneh gitu. Memanfaatkan bahkan mungkin menyalahgunakan Densus 88 untuk melakukan penghuntitan terhadap sesuatu yang tampaknya terlalu kecil kemungkinannya terkait dengan terorisme. Ini adalah kesalahan serius, penyalahgunaan personil yang menurut saya berat. Awam saya mengatakan ini berat. Ya menurut saya ini pelanggaran etika profesi berat udah. Coba kalau misalnya jadi korban anggota, terus anggota mau disalahkan, padahal anggota juga pasti punya keluarga, ya kan? Dia pasti bertugas pamit sama keluarganya. Makanya tugas kalau sudah memutun atau nempel pada objek yang dilakukan, ini objeknya sebenarnya objek apa? Kalau objek diduga masih abu-abu, ya jangan ditempel dulu, aja diikuti buat apa? Kan sekarang mengikuti kan tidak bisa pakai IT juga bisa dan sebagainya. Gitu loh. Terus tanya kerjasama misalnya di pembututan di hotel misalnya gitu, kan bisa pakai CCTV ada nggak itu? Kan kerjasama. Namanya undercover kan bisa kerjasama dengan petugas hotel. Semestinya. Jangan secara fisik hadir main pakai HP itu bukan penyamaran yang full undercover itu. Ya itu. Jadi yang pertama ya itu tadi penugasan harus disesuaikan dengan ancamannya, apa ancaman, sasarannya apa, targetnya apa nih. Dan kalau misalnya targetnya tidak pas, kita juga dari dulu disampaikan bahwa kalau ada perintah yang tidak sesuai perintah atasan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan bisa ditolak. Perintah loh ya, Pak, ini bukan tugas kami. Wah itu udah diucapkan susah dipraktekkan Pak, saya yakin Pak. Justru itu yang harusnya disosialisasikan pimpinan situ, sampaikan pada anak buah. Anda berhak menolak perintah atasan siapapun. Kalau misalnya beda fungsi ini, katanya tadi misalnya anggota Densus diperintah oleh reserse, hubungannya di mana? Kan nggak nyambung. Boleh menolak, boleh menolak. Misalnya anggota Brimob tugaskan, kamu jaga kebun, yang punya kebun kawan saya, bisa menolak, Pak, itu bukan tugas pokok kami, Pak. Tapi nggak habis itu Pak, oleh atasannya Pak. Nah, kalau dicopot kan risiko. Saya aja dicopot juga pernah nggak ada masalah, saya nggak mati karir juga. Kan berbeda pendapat itu wajar di situ. Makanya
Catur Prastya Polri, Pedoman Kerja Polri, Satya Prabowo, setia kepada negara dan pimpinan negara. Pimpinan negara loh, bukan pimpinan Polda, pimpinan ini bukan pimpinan negara. Ini yang mengirim personil Densus 88 ini pamen atau pating menurut Bapak? Sampai skalanya seperti itu loh Pak. Ini kita bicara skala Jakarta loh Pak. Skala mengelilingi Kejaksaan Agung, skala menguntit Jampitsus, itu pamen atau pati itu yang memberikan perintah itu? Saya tidak bisa pastikan, bisa juga karena dia atasan dia langsung berteman dekat dengan misalnya dengan penyidik. Nanti kan pangkatnya bisa pama, bisa pamen. Gitu loh. Tapi kalau seorang petinggi sampai jenderal merintahkan dengan cara seperti ini, menurut saya jenderal yang perlu diragukan ke jenderalnya gitu aja. Dia masih berpikir seperti kekanak-kanakan menurut saya. Kami pernah kedatangan narsum di sini. Saya lupa namanya, sepertinya junior Bapak dari NTT. Terakhir beliau menjabat sebagai Kombes. Siapa saya lupa namanya. Beliau punya metafora begini. Kalau kita lempar batu sekarang ke Mabes, itu bisa dipastikan batu itu akan jatuh ke kepala jenderal. Untuk menunjukkan betapa gampangnya sekarang orang jadi jenderal sekarang. Sehingga memberikan alasan bagi saya untuk mempertanyakan ini kualitas jenderal hari ini sama atau tidak dengan jenderal tempo dulu gitu. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, kalau dari dulu kita kan punya piramida Mas, piramida kepangkatan. Alphonse itu dia. Ya, piramida kepangkatan jenderal polisi itu hanya satu, Kapolri dan mantan Kapolri. Nggak ada jabatan lain. Nah, Wakapolri bintang 3, tapi yang bintang 3 lain sudah dikembangkan, ada Kabares kayak Pak Pintal, Mas Yuja. Tapi di luar Polri ya jangan dikasihkan bintang 3 seperti itu. Nanti naik bintang 2, jabat di luar, naik bintang 3. Jadi akhirnya mengganggu yang pembinaan karier di dalam piramida ini. Kalau sudah keluar naik jabatan ya udah keluar saja, di sana alih status saja. Jangan nanti masuk lagi. Yang di dalam ini kan pasti kan tekanan batin. Wah, saya ini belum bisa naik-naik, tetap masuk dari luar masuk lagi ke dalam. Apakah ini pembinaan karier habis dari dalam keluar dulu bermasuk lagi? Bapak melihat itu sekarang terjadi di Polri? Sepertinya lebih banyak seperti itu. Itu artinya bisa kita maknai sebagai inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia Polri atau justru langkah mundur? Kalau pangkat itu kan jenderal juga jenderal polisi, AKBP-nya juga polisi, ya mayor polisi, AKPP-nya tuh polisi, Pak. Tapi kalau dia dapat pangkat di luar, itu bukan pangkat polisi di situ di luar. Ya, jadi misalnya jadi dirjen di Kementerian Agraria misalnya, bintang 1, terus di situ naik bintang 2. Bintang 2-nya kan bintang agraria, bukan bintang polisi. Iya. Ya kan? Berarti kan irjen agraria, bukan irjen pol. Nah, ini harusnya disusun kembali setelah banyak di luar. Ya risikonya kalau dia nak pangkat di luar, tapi pangkat yang ada di luar struktur Polri, mereka tidak mengenal namanya irjen agraria kan nggak ada. Jadi ini harus ditata kembali. Kalau dia keluar promosi ya sepertinya yang bagus ya alih status dulu, jangan pakai pangkat yang dari polisi dipakai di luar, nanti bisa masuk lagi. Situasi semacam ini terjadi karena terlalu banyak jenderal. Ya akhirnya sekarang seperti itu. Gitu loh. Dan penambahan jumlah jenderal tidak serta-merta berbanding lurus dengan kualitas jenderal. Ya kalau saya melihat sekarang begitu ada mutasi di bintang 3 saja masih cukup banyak yang beredar di sini nih, orbitnya nih. Hanya bintang 2 nggak ikut ketarik. Dulu kalau bintang 31 pensiun misalnya masih di lingkungan piramida kepolisian tadi ya, Polri ya. Begitu yang diganti 1, bintang 2 ini otomatis akan naik ke atas. Kesempatan untuk naik ke atas lebih banyak gitu. Kita kembali sebentar ke kejaksaan nih Pak. Kita kembali ke situ. Ketika ada personil Densus yang akhirnya dipergoki melakukan penguntitan terhadap Jampitsus, awalnya saya berpikir Jampitsus punya masalah hukum. Tapi ketika yang ternyata melakukan penguntitan bukanlah dari Intel, bukanlah dari Serse, tapi dari Densus, saya menganggap ini ada sebuah operasi yang kebablasan. Ya bagi saya itu tidak sesuai dengan prosedur karena yang ditugaskan bukan fungsi reserse. Iya. Kalau fungsi Intel buat apa mengikuti pejabat misalnya seperti itu? Bapak merasa Polri terganggu oleh kerja Jampitsus yang belakangan ini sangat spektakuler memburu para koruptor? Saya pribadi nih, gini, karena
sekarang ini kan lebih banyak penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ya, kita apresiasi lah di situ ya kan. Kemudian kita juga melihat pasal 284 hukum acara pidana. Apa itu, Pak? Bahwa sebetulnya dengan lahirnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 81, penyidikan itu kan Polri dan PPNS di situ. Tapi kan ini saya juga katakan sama beberapa junior, kenapa kalau Kejaksaan Agung bisa nangkep yang besar-besar cukup banyak? Kenapa Polri nggak bisa? Gitu. Nah, ini harusnya kan kita juga perlu belajar. Masa kita nggak bisa nangkep yang lebih banyak daripada Kejaksaan Agung misalnya gitu? Kita yang Bapak maksudnya adalah Polri ya? Polri kan gitu. Ya. Nah, mungkin di situ ada nilai bahwa pendidikan tertentu lah, gimana caranya kok bisa cepat nangani masalah-masalah tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Nah, mungkin ada semacam kecemburuan mungkin ya, kecemburuan seperti itu salah satu. Yang kedua, ya kita tidak menutup mata, mungkin dalam penanganan suatu penegakan hukum di tingkat penyidikan ya, baik oleh Kejaksaan atau Polri. Nah, di sini mungkin ada yang bermain kan di situ, yang tidak bisa kita tutup mata. Misalnya ada semacam maklar kasus dan sebagainya, ya kan. Nah, maklar kasus ini kan, ini pasti tersangka ini kan juga kawannya banyak di mana-mana gitu loh. Jadi mungkin beritahu, wah saya kok dikerjain gini. Nah, akhirnya mengambil langkah yang kira-kira ya udah kita cobalah siapa yang bermain di situ kan gitu. Tapi kalau misalnya ditemukan, ya mohon maaf, kalau ditemukan di situ ada mungkin curiga sama Jampitsus, ya sampaikan ya pada Kapolri, Pak, sampaikan Pak, mau sampaikan Jaksa Agung, Pak, ini ada informasi seperti ini. Sama saya dulu waktu di Kapolda Sumatera Utara ada perampokan, anak buah saya di Krimum waktu itu, sekarang menteri itu, Agus Adianto ya, mungkin Agus Adianto. Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oh iya, di sana. Nah, lapor sama saya, mohon izin Jenderal, ini ada indikasi anggota TNI pelakunya. Saya bilang gini, kalau masih indikasi kamu lapor Pangdam aja. Informasi sampaikan Pangdam, biar Pangdam yang dalami. Oh, kalau masih indikasi? Loh iya, buat apa kita periksa nanti isunya keluar, oh TNI tangkap polisi, kita sedang menangani kasus perampokan Bank CIMB, tapi isu di luar anggota TNI ditangkap, diserang misalnya sama TNI, kita hilang konsentrasi kita, seperti itu. Jangan. Nah, hal sepertinya kan cukup dikomunikasikan seperti itu. Jadi kalau misalnya katanya pertama saya katakan ada kecemburuan, ya nggak bercemburu, kalau memang bagus ya belajarin dari Kejaksaan. Pak, gimana sih bisa nangkep timah, bisa nangkep emas, bisa nangkep beras oplosan dan sebagainya kan gitu. Kenapa Bapak membuka spekulasi tentang adanya kecemburuan? Kenapa harus sampai ke situ kemungkinannya? Loh, karena tugas penyidikan ini sebetulnya setelah KUHP berjalan 2 tahun kan kembali ke polisi atau PPNS. Jadi jaksa ya masuk penuntutan. Kalau jaksa nanti penyidikan penuntutan ini kan mungkin, wah tugas kita sebagian sudah diambil sama jaksa seperti itu. Ya bukan berarti kita lebih mampu, tapi kan sudah ada porsinya masing-masing. Ini penuntutan penyidik, penuntutan sampai pengadilan. Gitu. Seperti rebut-rebutan kapling. Ya akhirnya seperti itu, betul. Ini saya menangkap nih. Ada paling tidak 2 atau 3 level analisis yang Pak Ugro kemukakan. Satu pada level ini gesekan antar individu, individu pimpinan. Ya. Level yang kedua adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan terhadap personil oleh, ya berarti harus disebut sebagai oknum, Pak ya? Oknum, harus disebut sebagai oknum ya. Level yang ketiga, ini yang tadi kita kiaskan sebagai rebut-rebutan kafling. Bahwa ada area kerja yang tampaknya berimpit sedemikian rupa, atau barangkali setengah diperebutkan oleh institusi Polri dan oleh institusi Kejaksaan Agung. Tapi sepanjang yang saya bisa simak, Presiden Prabowo tidak memberikan atensi untuk mengatasi masalah ini, Pak. Ya, saya juga agak tanda tanya ya, waktu Kejaksaan dijaga oleh TNI. Ini maksudnya kemana gitu Pak Presiden itu? Kenapa nggak dipanggil Jaksa Agung sama Kapolri? Tolong kerjasama yang baik di lapangan, ya, saling backup, ya, amankan masing-masing dan saling mengamankan, karena jaksa juga tidak semuanya bersenjata kan gitu. Nah, kan cukup selesai. Sekarang begitu kejadian terakhir kemarin, sepertinya akhirnya seperti benturan TNI dan Polri lagi. Dibenturkan lah, bukan benturan, dibenturkan antara TNI dan Polri. Kan nggak bagus seperti itu. Saya bacakan ulang Pak ya. Ini di dalam pasal 8A, pasal 8A Undang-Undang Kejaksaan, ayat 1. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara, perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri,
jiwa dan atau harta benda. Ayat 2. Perlindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan atas permintaan kejaksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau kita bawa atau kita jadikan pasal ini sebagai alat teropong, maka kita bisa pahami kejaksaan tidak pernah meminta pengamanan negara kepada Polri ini. Atau bahkan pasal itu nggak pernah dibaca Oleh? ya, baik kejaksaan atau Polri. Masa sih tidak dibaca, Pak? Kalau ada pasal 8 tadi berarti kan harus ada MOU di situ. Kita mundur, Pak. Ketika Bapak menjabat Wakapolri, itu berjalan nggak, Pak? Pengamanan oleh Polri kepada kejaksaan? Saya yang lihat waktu itu bukan jaksa nih, kebetulan mantan jaksa Ketua KPK Pak Antasari ya. Antasari Azhar. Ya, kan merasa tidak nyaman ada tekanan bukan dari aparat, bukan dari korban yang ditembak tadi. Oke. Ya kan? Akhirnya minta bantuan Kapolri supaya tolong dicek yang si A ini kok sering ganggu saya, kerja saya gimana, kan sebagai Ketua KPK nih. Jadi Ketua KPK mengontak Kapolri saat itu? Iya, seperti itu. Nah itu kan Pak Antasari baca jaksa. Nah mungkin Pak Antasari baca pasal 8 tadi. Jadi harusnya pasal 8 itu memberikan peluang di situ bahwa kejaksaan dan kepolisian ini harus kerjasama yang baik di situ. Saling membantu, saling melindungi di situ. Udah, ini kembali ke kalimat pertama saya dalam obrolan, Pak. Kita tidak usah pakai kalimat basa-basi. Nggak mungkin lah Jaksa Agung dan Kapolri tidak mengetahui atau tidak baca tentang pasal 8. Ini kan tidak mungkin, Pak. Ya, dianggap kerjanya polisi penyidikan, jaksa penuntutan, nanti akhirnya pengadil itu aja. Tapi hubungan ada pasal 8 ini mungkin ya sementara nggak ada masalah serius, ya udah biasa aja. Tapi tiba-tiba sekarang setelah Pak Prabowo masuk ini dari presiden, kemudian ada penugasan TNI ke kejaksaan, ada apa, kan saya juga tanda tanya. Ada apa ini sebenarnya gitu? Apa presiden sudah tahu, dapat laporan intelijen mungkin entah dari BIN atau dari BAS, Pak ini mungkin nanti menghadapi kejadian-kejadian seperti yang pernah terjadi di Kejaksaan Agung, perlu dijaga. Kan menurut saya kurang tepat kalau kejaksaan dijaga TNI seperti itu. Kenapa tidak tepat? Kan sesama alat negara. Ya kan undang-undangnya mengatur tidak seperti itu, Mas. Kalau berangkat dari nawaitu yang niat positif aja, TNI ingin membantu kejaksaan. Toh di kejaksaan kan ada Jaksa Agung Militer, Jaksa Agung Muda Militer. Apa salahnya kalau kemudian militer juga dilibatkan untuk mengamankan kejaksaan? Namanya kan Jaksa Agung Muda Pidana Militer, kan beda, Mas. Ada pidana militer, nanti yang suatu saat mungkin lewat ke kejaksaan sudah ada Jampit Militer, sudah disiapkan sekarang lah tepatnya di situ. Tapi kalau untuk pengamanan terhadap ancaman dari luar ini, untuk sehari-hari dan sebagainya, kantor anggota kejaksaan atau keluarganya, ya kembali lagi hankam dulu pertahanan TNI, keamanan dasar kepolisian, ya keamanan polisi harusnya minta pengamanan kepada kepolisian. Bapak mengendus hari ini ada yang cemburu terkait dengan begitu hangatnya relasi antara Kejaksaan Agung dengan TNI. Cemburu apa nih maksudnya? Ya mereka kan sedemikian hangat. Mungkin ada pihak lain, institusi tertentu yang cemburu. Kenapa sih kok bukan kami yang dijadikan pihak untuk berteman akrab dengan kalian? Ya sebetulnya ini tidak perlu sampai presiden, antara Kapolri dan Jaksa Agung bicara, Pak, kalau misalnya ada masalah kami siap melindungi kantor-kantor kejaksaan, melindungi pejabat kejaksaan dan keluarganya kalau ada apa. Ya itu memang tugas Polri, sampaikan aja, bikin MOU berdua antara Kapolri dan Jaksa Agung. Beberapa hari lalu di kursi yang Bapak duduki sekarang ini duduk Profesor Mahfud. Beliau bernostalgia tentang masa ketika beliau mengundang rapat Jaksa Agung dan Kapolri semasa Profesor Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam. Bapak tahu, Pak, cerita Pak Mahfud? Jaksa Agung, Kapolri tidak mau duduk bareng. Kalau diundang rapat bersama, salah satu hadir, yang lain pasti tidak mau hadir. Itu kata Pak Mahfud. Berarti masalah kronis nih, Pak. Ya sebetulnya presiden perlu cepat ngambil langkah kalau udah gini. Ini jangan sampai ke bawah, retaknya dari atas sampai bawah nih. Iya. Kayak apa? Pinang dibelah dua nih. Udah lepas kiri kanan. Kita tentu punya kepentingan untuk menyaksikan seluruh lembaga negara bekerja sama secara padu kan, Pak ya, secara kohesif kan, Pak ya, seia sekata gitu. Tetapi perpolitikan hukum hari ini memberikan kesan paling tidak, tampaknya relasi antara kejaksaan dengan TNI itulah relasi yang sesuai ekspektasi dari Presiden Prabowo.
Itulah yang tampaknya berada pada posisi lebih depan ketimbang lembaga penegakan hukum lain. Bisa tidak kalau saya katakan begitu, Pak? Ya, saya belum melihat pertimbangan. Primadona lah ibaratnya. Mungkin presiden hanya melihat bahwa Jaksa Agung banyak menangani kasus-kasus besar, Ya. ya kan? Kemudian penanganan kasus besar, kemarin ada kejadian kantor Jaksa Agung dikelilingi oleh kendaraan-kendaraan polisi ini. Ya. Untuk menghindari hal-hal itu terjadi kembali, ya mungkin diisi rekan TNI. Sebetulnya tidak perlu diisi oleh TNI. Iya. Ya, panggil dua-duanya aja. Laksanakan tugas dengan hubungan dengan kerja yang baik, harmonis. Selesai kok. Presiden tinggal bicara setengah jam sambil ngobrol dengan Kapolri Jaksa Agung. Selesai. Ini jangan dibiarkan berlarut-larut ya. Mungkin yang dikatakan Prof. Mahfud MD waktu Menko Polhukam ya. Kalau sudah niat gitu kan, harusnya sekarang bilang nggak beliau sebagai Menko Polhukam gitu kan. Gitu. Ya, gimana caranya kalau nggak bisa? Ya ganti dua-duanya, udah gitu aja, udah selesai. Ganti dua-duanya saja. Iya. Dan sampai ini apa ya, menjadi masalah yang suatu saat sudah benar-benar menembaga di situ, dilem aja udah nggak bisa kan akhirnya yang terus terbelah dua seperti itu. Iya, bertahun-tahun loh Pak, kita itu dihadapkan pada metafora coklat versus hijau, benar nggak Pak? Ya. Ini maaf, ini sebenarnya metafora yang tidak menyenangkan, tapi itu kan sudah menjadi ya rahasia umum lah, Ya. coklat versus hijau, Ya. begitu terus gitu, coklat berantem lawan hijau. Hari ini seperti yang meluas ini, coklat versus coklat juga. Ya kondisi harus dibutuhkan seorang pimpinan Polri yang bisa membaca bagaimana situasi di luar dan di dalam organisasinya kan. Kan ini persoalan sepele sebenarnya. Kejadian yang terakhir sekarang lah ada pembuntutan seperti ini, ya kan? Ya Kapolri datang ke Kejaksaan Agung, selesai bicara. Nanti habis itu ada kunjungan resiprokal Kejaksaan Agung ke Kapolri, selesai. Jadi jangan hanya pada saat rapat nanti di rapat kabinet diundang dan tapi nggak ngomong juga nggak enak di situ. Yang datang duluan tetap harus Kapolri ke Jaksa Agung. Yang sempat aja salah satu. Yang sempat saja. Jadi jangan ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sama selevel kan aparat negara di situ. Gitu. Jadi menurut saya perlu ada apa ya, kedewasaan, kerendah hatian, legowo gitu ya. Ini situasi ini mau ke depan, jangan sampai Presiden Prabowo ini hanya diberikan masalah-masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh para pembantu-pembantu beliau, di bawah beliau bisa diselesaikan sendiri gitu. Tidak perlu memikirkan harus semua yang tadi sama Presiden seperti itu. Ini sinyal-sinyal tidak efektifnya Presiden Prabowo dalam menangani pertikaian antar lembaga negara. Ya, khususnya dia terkait beliau ingin ambil cepat seperti itu aja. Jadi karena sekarang mungkin di Jakarta ini ada aparat kepolisian mau ngantarkan berkas. Karena nanti ditanya, Mbak senjata enggak, diperiksa. Loh, kan polisi kan bisa bawa senjata, walaupun saya pakai preman di situ. Surat senjata mana nanti? Nah di bawah itu nanti bisa muncul konflik yang kecil-kecil dari situ, Mas. Padahal biasa datang ke situ juga Mbak senjata. Sesaat lalu saya membuat kiasan, sebenarnya bukan kiasan saya, ini masyarakat yang bikin kiasan coklat versus hijau. Bapak ingat tidak beberapa tahun silam dan berulang kali juga ada gontok-gontokan pakai kiasan cicak versus buaya. Sekarang coklat versus coklat. Kenapa terus-menerus Pak ya? Dengan segala hormat, sepertinya ada ruang yang tidak bisa diharmoniskan dalam relasi antara institusi Polri dengan institusi-institusi lain. Ya, saya rasa tergantung pimpinannya, Mas. Kalau dibicarakan tegas, setiap ada konflik anggota TNI dan Polri di satu wilayah, di Polres misalnya, udah komandan kesatuan situ, Dandim, Kapolres copot ganti aja udah. Misalnya di provinsi selalu ada konflik lebih dari satu, udah Kapolda, Pangdam copot aja udah. Saya dulu di Sumatera Utara. Nah ini saya mau tanya, memang pada masa Bapak adem ayem aja Pak relasi antara Polri dengan TNI? Kan menurut saya dengan segala hormat juga tidak seharmonis yang sungguh-sungguh kita harapkan gitu. Tetap saja ada titik gesekannya. Gitu. Ya. Kan Kapolri dibantu Kapolda. Kalau Kapoldanya diam saja hanya semua perintah Kapolri, buat ada Kapolda. Saya Kapolda Sumatera Utara, anggota Koramil minta pindah ketemu Pangdamnya takut. Pak Kapolda tolong sampaikan sama Pak Pangdam, saya takut nggak ada beliau. Saya pengen pindah ke tempat lain karena di sini lebih dari 10 tahun. Dan Ramil. Dan Ramil minta tolong Kapolda. Saya sampaikan Pangdamnya kawan saya satu angkatan. Leo, anak buahmu takut ngadep kamu nih. Bisa nggak pindahkan? Supaya kamu juga bisa menghargai saya nih, saya ada titipan. Bisa pindah nggak ada masalah. Nggak marah beliau.
Kok anak buah saya lebih milih curhat ke kamu daripada saya? Karena satu angkatan marah gimana? Saya polisi, Pangdam TNI, ya kan? Kalau tugasnya TNI kan menjaga rahasia tentara sekeras-kerasnya. Nah, saya katakan, saya Kapolda menjaga rahasia Pangdam sekeras-kerasnya. Nah, tugas Pangdam satu, menjaga rahasia polisi ini sekeras-kerasnya. Udah gitu aja. Jadi kalau di atas ini sudah komunikatif, akrab dan sebagainya, yang di bawah masih ikut. Tapi waktu itu belum ada tugas Kapolda adalah menjaga rahasia Kajati sekeras-kerasnya, tidak ada. Ya, kebetulan tidak konflik. Jadi komunikasi perlu dibangun setiap saat lah dengan siapapun di situ. Jadi jangan sampai, ya mohon maaf nih Mas. Seorang Kapolda, tugasnya Kapolda apa sih? Apa Pak? Enggak berat kok. Yang paling berat itu tugas Kapolres sama Kapolres. Karena berurusan langsung dengan masyarakat. Iya, Kapolda kan jarang. Nah, itulah tugas saat bisa komunikasi dengan gubernur, bisa turun komunikasi dengan bupati, dengan Kapolres di situ, Dandim di situ. Keliling-keliling aja komunikasi. Senjata kita cukup satu komunikasi. Makanya polisi nggak perlu senjata berat-berat. Senjatanya adalah komunikasi tadi. Kalau senjata komunikasi ini dibangun, selesai, nggak ada masalah gitu. Dalam kasus penguntitan itu sekali lagi kan yang menguntit adalah personil Densus. Ini harus disebut oknum atau tidak? Sementara saya sebut ada perintah dari... Berarti bukan oknum? Bukan. Oke, saya ulang berarti. Penguntitan dilakukan oleh personil Densus 88 terhadap Jampitsus. Itu saja sudah jadi persoalan. Kemudian si personil Densus 88 diringkus oleh TNI. Pengawal Jampitsus. Muncul lagi masalah antar lembaga, betul kan Pak ya? Iya. Beberapa pekan lalu juga ada kehebohan di hotel di daerah Jakarta Pusat dekat lapangan Banteng. Saya tidak tahu siapa namanya, Boboho atau apalah julukannya segala macam, yang kabarnya juga sedang diinteli, dimata-matai, sedang dimonitor oleh lagi-lagi personil Densus 88. Ini juga bukan oknum Pak? Bukan oknum ya? Ya kita lihat perintahnya siapa di situ. Nah kemudian sendirian ketangkep nggak di situ? Kalau ketangkep ya berarti dia belum punya sertifikat bisa pembuntutan, tugasnya pembuntutan, belum saatnya bertugas di situ loh. Lalu si personil Densus 88 kabarnya diamankan oleh personil Bais TNI. Wah, ini nostalgia nih, coklat hijau, jadi agak kurang nyaman juga gitu sebetulnya memperbincangkannya. Tapi itu sebuah realitas yang apapun dibuat ada di depan mata harus juga kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Tak lain tak bukan untuk mengharmoniskan relasi antara Polri dengan lembaga-lembaga negara lainnya. KPK, TNI, Kejaksaan Agung, memang dibutuhkan pergantian kepemimpinan, seperti kata Bapak tadi. Kalau ini sudah terjadi berulang ya, itu langkah yang terbaik bagi Presiden supaya nggak pusing dengan hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, akan menjadi besar nanti ya. Kan harus segera dipadamkan, kalau ada api kecil padamkan, jangan dibiarkan jadi api besar. Kalau Bapak sebutin masalah kecil, masalah besarnya apa Pak? Ini aja menurut saya sudah bikin tegang suasana ini. Makanya ini kalau dianggap bahwa seperti itu nanti bisa dilakukan, ini kan bisa terjadi ke seluruh Indonesia. Ya, merembet kemana-mana. Jadi konfliknya bukan konflik antara masyarakat dengan masyarakat, ya kembali antar lembaga dengan lembaga nih. Bukan hanya di Jakarta. Iya, nanti kembali lagi pengiriman berkas. Wah, ini lagi konflik dengan polisi. Ada arahan secara tidak langsung misalnya. Udah bikin berkas bolak-balik aja. Perkara. Ya perkara bisa 1 tahun 2 tahun kan nggak masuk sidang. Yang korban masyarakat lagi. Selalu korbannya masyarakat. Nah, di sini perlu ada semacam langkah yang tepat ya, yang segera bisa menyembuhkan. Nah, kalau ini sakit atau luka bisa menyembuhkan sehingga ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti itu terjadi lagi. Beberapa hari lalu terjadi pergantian besar-besaran di gerbong eksekutifnya Polri. Kelas eksekutif nih. Bukan kelas bisnis, bukan kelas ekonomi, kelas eksekutif. First class loh. First class. Kabar Reskrim, Kabar Harkam, apalagi Pak? Sebutlah, banyak. Iya. Ini merupakan tanda-tanda akan terjadi pergantian Kapolri tidak Pak? Ya, kebetulan Wakapolri kan kosong. Begitu Wakapolri kosong, diputar kan ada kekosongan Irwasum. Irwasum kosong, diisi lagi dari mana? Kabar Reskrim ke situ. Kabar Reskrim kemana? Diisi, ya muternya di situ aja, bidang 3 itu aja. Jadi pergantian pada level setinggi itu tidak serta-merta nanti akan berlanjut dengan pergantian Kapolri, tidak serta-merta begitu ya? Ya, pergantian Kapolri kan tidak harus nunggu pergantian di bawahnya dulu, langsung aja. Gitu loh.
Nah, sekarang kita kembali ke masalah relasi antara Polri dengan Kejaksaan Agung nih, Pak. Sejauh mata saya bisa melihat ini belum merembes pada kerja-kerja penegakan hukum yang mereka lakukan kan, Pak? Terkait dengan ada perkara hukum, kerja polisi di mana, kerja kejaksaan di mana, sampai ke pengadilan seperti apa. Belum sampai ke situ kan, Pak? Belum, saya rasa di daerah ini Mas, di daerah mungkin melihatnya kalau hubungan Kapolres dengan Kajari baik ya, udahlah kita jangan usah ikut-ikut di atas saja, kita kerja seperti biasa aja seperti itu. Itu perbuatan oknum, pasti yang dibicarakan seperti itu. Ya, jadi ini bukan secara sistemik dan secara terstruktur atau masif terus langsung terjadi di seluruh Indonesia. Saya rasa enggak, ini hanya perbuatan, menurut saya perbuatan bukan ya oknum, tapi tidak hanya satu lah, mungkin ya beberapa orang itu yang akhirnya akibatnya fatal seperti ini. Perintah atau instruksi ataupun disposisi memang saya yakin tidak ada, Pak. Tapi kan kita bicara tentang korps. Ya. Di dalam korps pasti ada jiwa korsa. Sehingga apa yang dilakukan oleh pimpinan, ya semestinya saya adopsi juga menjadi perbuatan saya. Itu saya pikir hukum alam dalam sebuah korps itu. Ya, kalau orang berpikir sumbu pendek seperti itu. Tapi kalau orang berpikir bijak, berpikir luas, ya kan, tidak semua perintah petunjuk pimpinan itu kan benar. Kalau misalnya ada perintah, tetap jaga jarak dengan misalnya nih dengan kejaksaan, atau kejaksaan juga jaga jarak dengan Polri. Ya sampaikan aja, ya kami tidak harus mengikuti perintah atasan. Kan biasanya kalau Kajari, misalnya kejadian di Jakarta nih, pusat Kajari dengan Kapolres, Mas atau Dik, ini situasi gini, udah kita tetap kerjasama aja lah. Ada ungkapan balance of power, Pak Ugro, balance of power, perimbangan kekuatan, perimbangan kekuasaan, agar kemudian masing-masing pihak kalem di posisinya masing-masing. Bapak merasa tidak pada situasi sekarang ini barangkali titik awalnya adalah karena tidak adanya balance of power itu dalam relasi antara Polri, Kejaksaan Agung, dan juga akhirnya barangkali merembet ke TNI, karena barangkali ada area permainan yang tidak sungguh-sungguh proporsional dibagi ke paling tidak 3 lembaga itu. Saya belum lihat sampai sejauh itu ya. Ini permainan apa? Permainan apa saya nggak tahu nih. Karena tidak ada kasus besar yang ditangani serius gitu ya. Kemudian menyangkut baik itu pejabat terbuka ya, sudah terbaik pada publik, pejabat tinggi Kejaksaan Agung misalnya gitu. Atau kejaksaan menyangkut pejabat tinggi Polri. Saya belum lihat seperti itu. Jadi jangan sampai kayak cicak dan buaya dulu, sampai antara lembaga KPK dengan Polri sampai membesar seperti itu ya. Ini belum saya lihat. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana Pak, harapannya Pak. Tapi kalau obrolan-obrolan di publik, apalagi pemberitaan-pemberitaan media, sulit saya pungkiri, saya pribadi ya, melihat arah ke sana sepertinya ada, walaupun mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Ya, makanya kalau ini bisa dibaca oleh Presiden harus segera mengambil langkah. Ini tidak boleh terjadi lagi di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini lembaga-lembaga, kalau dulu kan ada lembaga tertinggi negara nih, sekarang lembaga tinggi negara, lembaga negara yang tertinggi nih. Ya, baik Polri maupun Kejaksaan Agung. Sama-sama penegak hukum. Yang jadi korban siapa? Tetap masyarakat. Ya udah, ambil alih. Ya menurut saya sebaiknya ya udah saatnya Jaksa Agung diganti, Kapolri diganti, udah selesai, udah kita. Tadi Bapak sempat sebut ini adanya pengerahan personel Densus 88 sedemikian rupa, itu barangkali merupakan indikasi cengkeraman pimpinan Polri yang mengendur. Berarti kan saya bayangkan kendali internalnya mengendur. Pada saat yang sama ternyata relasi dengan lembaga penegakan hukum lain juga tidak seharmonis yang kita harapkan. Ya. Berarti juga ada kendali yang mengendur terkait eksternal. Kendali internal mengendur, kendali eksternal mengendur. Bukankah ini tanda-tanda kejenuhan dari sebuah kepemimpinan? Sama ya, kalau misalnya waktu penugasan sini, nah, saya hitung Kapolri sekarang 25 Kapolri atau lebih mungkin ya. Jadi yang pertama kan. Jadi rata-rata kan 2,5 tahun, 3 tahun lah. Jadi tingkat kejenuhan itu pasti ada. Ya. Jadi Kapolsek tahu lama juga jenuh pasti ada. Tour of area, tour of duty kan tetap harus ada. Jadi ya mungkin perlu dibaca secara psikologis nih kondisi kejenuhan kepemimpinan tadi harus dibaca oleh Presiden seperti itu. Ya, jadi biar yang di bawah ini juga bisa ada kesempatan. Pasti mereka juga punya rencana, kalau saya diberikan kesempatan yang terutama yang senior nih menjadi Kapolri, saya punya konsep seperti ini. Ini sama dengan waktu tahun 78 77
dibutuhkan Kapolri yang bisa memperbaiki Polri setelah ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Deputi Kapolri waktu itu ya. Cari siapa yang pas nih. Padahal Pak Waludin Jamin sudah di luar. Panggil Pak Waludin Jamin, Jenderal Polisi Waludin Jamin untuk memimpin Polri. Nah, karena beliau memang benar-benar orang pinter, bikin konsep kebijakan pola pembenahan Polri. Kalau orang sebenarnya marah kan, kenapa Kapolri bikin pola pembenahan? Berarti kemarin ada rusak semua kan gitu. Padahal hanya ada kejadian satu, Deputi Kapolri korupsi 4,1 M gitu, tahun 70-an. Tapi ini itu disampaikan sampai tingkat bawah, dijadikan pelajaran di pendidikan. Benar-benar merubah yang polisi tadinya banyak dicap yang negatif, ini kembali ke positif. Ganti lagi siapa yang pasti setelah Pak Waludin? Ganti Pak Anton Sujarwo yang berani seperti itu, mengambil kebijakan rekonfu, konsolidasi, fungsionalisasi kembali, seperti itu. Jadi ini memerlukan suatu pimpinan yang ya mungkin terlalu lama ya, Pak Listio ini terlalu lama, jadi beliau mungkin butuh penyegaran, misalnya jadikan menteri dulu lah kemana gitu. Nah, nanti diisi Kapolri baru, nah Jaksa Agung juga sama, mungkin ada penyegaran baru di situ sehingga dibangun komunikasi, memperbaiki hubungan Polri dan Kejaksaan yang selama ini mungkin katanya tidak harmonis gitu aja. Bapak setuju dengan gagasan bahwa Kapolri yang akan datang justru datang dari luar Polri? Mungkin purnawirawan atau siapapun, pokoknya tidak harus dari internal Polri? Undang-undangnya nggak bisa, Mas. Undang-undangnya nggak bisa. Jadi penasihat dulu penasihat ahli Kapolri itu dianggap yang terbaik adalah seperti mantan Kapolri Pak Waludin Jamin. Pak Waludin Jamin sampai saat meninggalnya masih jadi penasihat ahli Kapolri dan beliau dihormati betul. Jadi para penasihat Kapolri harus benar-benar diambil yang mampu bisa memberikan masukan yang terbaik pada Kapolri. Oke, undang-undang sudah ada, tapi kan bisa ada terobosan lewat Perpu. Ya kan, Pak? Sehingga dibuatlah aturan misalnya begini, kita tidak usah sebut nama, demi kebaikan institusi Polri, maka Kapolri yang akan datang, seyogyanya datang dari luar institusi Polri. Bapak setuju tidak dengan rumusan semacam itu seandainya ada dalam Perpu? Nah, kalau saya Dewan Penasihat Kapolri ini diperkuat saja. Dewan Penasihat Kapolri diperkuat dan itu membawa message dari Presiden. Ada apa? Kapolri kalau nggak nurut ya Dewan Penasihat lapor sama Presiden. Udah gitu aja. Presiden punya komunikasi dengan Dewan Penasihat, bukan dengan Kapolri. Yang menunjuk Dewan Penasihat siapa? Iya. Kapolri. Mabes Polri. Ya bagaimana mungkin kemudian kan mereka menyampaikan masukan begitu? Tapi kan tetap lapor. Ini situasi yang kira-kira belum baik sekali lah ya. Jadi Presiden ingin tahu siapa penasihat Kapolri nanti yang disiapkan. Presiden perlu tahu itu. Karena mutasi bintang 3 Wakapolri, Irwasum-Polri, Presiden juga perlu tahu sebelumnya. Walaupun sudah ditentukan oleh Polri nih. Gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Jadi kondisivitas Polri ini ke depan benar-benar harus tetap dijaga supaya Presiden nggak terlalu pusing. Memanggil Kapolri itu setiap hari kan pusing. Nah, untuk menjaga kondisivitas itu, sekaligus kohesivitas itu, pada tataran gagasan, Bapak tetap membayangkan pimpinan tepatnya Kapolri sepatutnya datang dari internal atau dari eksternal atau terbuka saja? Kalau eksternal ya kemungkinan pasti ada penolakan, bukan penolakan, kekecewaan dari dalam lah. Ya sama aja misalnya gini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nanti dari Sekolah Tinggi Ilmu Imigrasi pasti kan cemburu nih. Sekolah Tinggi Ilmu Pemasyarakatan juga ini. Jadi kondisi-kondisi ini harusnya Presiden bisa jeli melihat hal seperti ini supaya jangan sampai terjadi di lembaga-lembaga lain. Kalau saya lapor Presiden, Pak Presiden, semua Kapolda saya minta bintang 3 kan semua. Cukup kok. 38 Kapolda bintang 3. Untuk? Ya, untuk kalau memang mau cari pangkat loh. Ya kan? Gubernur Akpol bintang 3. Kepala Penelitian Pengembangan Litbang yang dianggap ya sebelah mata mungkin jadikan bintang 3. Orang rebutan di situ nanti. Ini Bapak sedang sarkastis atau tulus ini Pak mengatakan kalimat itu? Daripada keluar saya lebih bagus ke dalam ditingkatkan. Jadi sekarang kita lihat ada Panglima TNI, ada Wakil Panglima TNI. Tapi kalau polisi jangan ikut-ikut nanti Wakapolri bintang 4, nggak usah. Kapolri bintang 4, Wakapolri tetap bintang 3. Udah gitu aja. Itu akan membuat institusi Polri akan semakin baik? Saya rasa akan seperti itu, Mas. Jadi contoh gini, Kepala Sekolah Polisi Negara, SPN. SPN itu apa?
setelah lulus SMA, setelah melewati pendidikan dasar, menengah, kemudian pendidikan tinggi. Pendidikan tamtama itu sekolah tinggi, Pak. Pendidikan brigadir sekolah tinggi. Pendidikan primer sekolah tinggi. Ini sekolah tinggi semua nih. Cuma yang tamtama mungkin 1 tahun, brigadir 2 atau 3 tahun. Perwira mungkin 4 tahun di sini. Ini harus diposisikan kembali. Jadi jangan sampai tamtama merasa seperti masih zaman dulu. Oh, lulusan SMP cukup. Ini zaman dulu, tahun 60-an. Nah, kalau jadikan sekolah tinggi, ya paling nggak lulus tamtama kan D1. Jangan tanpa ini. Lulus brigadir ya D3. Akpol sudah D4. Nah, gitu. Ini harus moralnya, mentalnya disamakan. Kamu sekarang udah jadi mahasiswa nih, bukan siswa lagi. Bukan siswa tamtama, bukan. Ini mahasiswa tamtama gitu loh. Begitu. Jadi moralnya, karakter sebagai seorang polisi ke depan tuh, oh ya, saya levelnya udah sama dengan perguruan tinggi gitu. Pak Ugro, terakhir saya ingin tanya ke Bapak. Banyak kalangan nyinyir membuat kepanjangan akronim NKRI itu bukan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi apa, Pak? Negara Kepolisian Republik Indonesia. Bapak melihat situasinya sedramatis itu kah? Publik perlu dikoreksi? Ya, saya melihat kan sejak 2015 lah ya. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, memberhentikan Pak Sutarman jadi Kapolri itu udah salah fatal. Itu udah salah fatal, Pak. Fatal. Naiknya Jenderal Tito Karnavian juga merupakan bagian dari kesalahan fatal itu? Ini kan bisa dilihat, harusnya perangkatan ini kan ketahuan ini. Saya tingkat 4 waktu di pendidikan akabri ini. Kemudian begitu kita sudah menjelang masa pensiun 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun lah. Yang jadi Kapolri-nya dulu tingkat 1 nih, beda 4 tahun. Itu perasaan kita nggak bisa nerima, terus terang aja. Gitu ya, Pak? Iya. Sekarang apa sih prestasi luar biasa? Akabri ini, Mas. Tidurnya sama-sama. Bangun pagi sama-sama. Makan pagi sama-sama, di kuliah sama-sama. Pulang pergi kuliah sama-sama, nggak ada yang nggak sama-sama. Jadi seni kepemimpinan itu yang berbeda. Jadi prestasi itu juga berbeda. Itu punya seni prestasi di lapangan dan seni kepemimpinan di anak buah. Itu yang dinilai nanti. Makanya kalau pendidikan polisi, saya berpikir gini, pendidikan setelah pendidikan pembentukan pertama, baik tamtama, pintar atau perwira, ya, ini nggak usah seleksi lagi, pintar kan semua polisi. Kamu waktunya sekolah, masuk sekolah, seperti itu. Jadi persaingan untuk pendidikan ini harus dihilangkan. Jadi Bapak ingin membenarkan anggapan publik bahwa NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia itu ada benar adanya, ya, dan itu bertitik awal dari tahun 2015 tadi itu? Ya, polisi ditarik ke politik terlalu jauh. Ya, siapa yang mengatakan bahwa ini tidak membantu kepala daerah yang dipilih oleh dalam pilkada gitu, kan kelihatan. Ini harus kembalikan lagi back to profesionalisme gitu, tarik lagi ke sini. Jadi benar-benar netral. Polisi itu tribrata, abdi utama dari nusa dan bangsa, ya kan, warga negara teladan dari badan negara, wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat, bukan ketertiban pribadi pejabat. Nggak ada ketentuan situ. Ditarik-tarik ke politik itu bukan sesuatu yang menyenangkan bagi Polri. Bagi oknum ya mungkin, tapi bagi Polri kan yang lainnya nggak bisa, nggak pernah kebagian. Yang lain sudah mutasi sampai 3-4 kali, ini masih tetap nggak mutasi seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu disempurnakan kembali, ditarik kembali ke on the right track, gitu aja. Komisaris Jenderal Ugro Seno, Wakapolri 2013-2014, terima kasih sudah berbagi perspektif di ruang diskusi Madilo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Reza.